Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita, menguatkan kita, dan memberikan pemahaman yang baru bagi kita untuk menjalani sepanjang hari-hari kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 61 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Dirajai tondini Tuhan debatai maau, dipilih jana disuruh ya au. Loh maroban jami tanah denggang tu halak na pobos, do tu halak na lebak. Jana pamalukon halak na margo purohana. Lahu pabotohon tu halak na tartahan pabuana tibu nama halahi dapotan haluaan. Dohot tuak kajol manaha dihurungan bahaso halahi nadung merdeka. Dalam bahasa Indonesia, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalimat ini merupakan sebuah kalimat pernyataan daripada tugas yang akan dilakukan ataupun yang telah dilakukan oleh Yesaya. Dia menyadari bahwa di dalam dirinya ada roh Tuhan. Roh Tuhan bukan hanya sebuah simbol saja, namun harus ada aktualisasi di dalam sikap hidup. Saudara terkasih, kalau seseorang merasakan bahwa dia adalah dipenuhi oleh roh Tuhan, maka sikap hidupnya itu adalah menjadi sikap yang menjadi berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ada beberapa yang dinyatakan ataupun yang diperlihatkan oleh Yesaya sebagai orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Yang pertama, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ternyata pengurapan daripada Tuhan menjadikan dia dimeteraikan dengan roh Tuhan. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan menjadikan Yesaya menyadari bahwa dia sudah dipenuhi oleh roh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita juga adalah orang yang sudah dipenuhi oleh roh Tuhan, karena kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Artinya roh Tuhan sudah menjadi bahagian dari hidup kita. Oleh karena itu, tugas yang harus kita lakukan ialah Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang-orang sengsara. Kalau dikatakan kabar baik kepada orang-orang sengsara, yang pasti dia akan keluar daripada kesengsaraannya. Kalau dikatakan kabar baik bagi orang sengsara, artinya kita akan memberitakan bagaimana kelepasan-kelepasan dari kesengsaraan. Itulah yang menjadi kabar baik bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, kehidupannya adalah menjadi pembebas, bukan menjadi penindas. Kehidupan orang yang dipenuhi roh Tuhan adalah menjadi solusi, bukan menjadi meruwetkan persoalan. Roh Tuhan akan menuntun kita agar orang lain merasa terobati, termotivasi, dan terbebaskan di dalam kehidupannya. Yang kedua, dikatakan bahwa dan merawat orang-orang yang remuk hati. Saudara, kehidupan orang percaya adalah mendampingi orang-orang yang remuk hati, bukan menjadi menyingkirkan mereka, bukan menjadi meniadakan mereka atau mengesampingkan mereka, namun mendampingi. Orang yang mendampingi adalah memberikan perhatian yang tulus kepada keremukan-keremukan yang terjadi dan menjadi solusi di dalam kehidupan yang remuk hati tersebut. Itulah kehidupan orang yang sudah dipenuhi oleh roh Tuhan. Itulah kehidupan sebagai orang yang percaya. Apabila orang ada yang remuk hati, jangan tambahkan keremukan dalam dirinya, namun hadirlah sebagai solusi yang memberikan pencerahan-pencerahan, yang memberikan kelepasan bagi kehidupan yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan.
Saudara, betapa bahagianya seseorang ketika dikatakan di dalam tawanan dan dikatakan, kau akan bebas. Begitu bahagianya perasaannya. Oleh karena itu, kehidupan kita adalah menjadi pembebas bagi orang-orang tertawan. Artinya, kita ditawan oleh dosa. Kita ditawan oleh kuasa maut dan iblis. Namun ketika orang-orang percaya hadir, dia akan mengatakan pembebasan yang sudah diberikan oleh Yesus akan mampu membebaskannya, mengeluarkan dari persoalan yang terjadi, sehingga kebebasan, kelepasan, dan sukacita akan tetap meluap-meluap di dalam kehidupan mereka. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dan dari penjara, keterkurungan, keterbatasan, itulah kehadiran daripada orang-orang percaya. Dan itulah yang dilakukan oleh para penginjil, termasuk orang yang percaya secara khusus adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingat bagaimana gereja hadir menjadi edukatif, memberikan pelajaran di dalam pendidikan, di dalam kesehatan, dan di dalam ekonomi. Sebenarnya kita harus hadir sampai saat ini. Gereja harus hadir, orang percaya harus hadir untuk menjadi pemberi pembebasan, pemberi penguatan, menjadi solusi di dalam setiap persoalan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita merasa diri kita adalah dipenuhi oleh Roh Allah, mari lanjutkan tugas itu di dalam aktualisasi kehidupan sehari-hari. Jangan hanya teori saja, namun lakukanlah menjadi pembebas, menjadi penyembuh, menjadi penyemangat, dan memberitakan sebuah rahmat Tuhan telah datang di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menyemangati kita, biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi kita, agar kita menjadi menyadari roh Tuhan harus dinyatakan di dalam aktualisasi hidup sehari-hari. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kami bahwa ketika kami merasa sebagai milik Tuhan, di mana ada roh Tuhan di dalam diri kami, kami harus menjadi solusi bagi orang yang membutuhkan. Kami harus menjadi penguat bagi orang yang lemah, dan menjadi memberikan sukacita bagi orang-orang yang berduka. Biarlah kehidupan kami menjadi berdampak. Hamba berdoa bagi setiap orang yang sakit, yang ada di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Lawat mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Biarlah tangan Tuhan memberikan sukacita demi sukacita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.